Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kali ini kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan berdoa, membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihin. Ya, baiklah. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Kalau kemarin kita sudah mengidentifikasi dari teks eksposisi, kali ini kita akan menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah, ya, bukan non-fiksi. Arti non-fiksi bukan dalam bentuk hayalan, karena nyata dan ilmiah. Kata nyata dan ilmiah harus dibuktikan kebenarannya. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, ya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca. Kemudian, struktur teks eksposisi. Apa-apa saja struktur dari teks eksposisi? Anak-anak ibu, coba perhatikan. Pertama, yang harus diperhatikan dalam susunan, struktur susunan adalah tesis, ya. Apa itu tesis? Tesis itu sama dengan pernyataan umum atau gambaran umum. Nah, tahapan struktur berupa pengenalan isu masalah, pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan diangkat atau dibahas. Nah, tesis itu adalah isu permasalahan, isu masalah katanya, ya, atau isu permasalahan. Apa isu permasalahan? Ya, bisa saja, ya, untuk sekarang ini yang lagi booming atau kita ketahui masalah COVID-19 itu isunya, anak-anak, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pandangan penulis? Pandangan penulis adalah cara pandang atau cara berpikir penulis terhadap apa yang ditulis. Kemudian kedua adalah rangkaian argumen. Yang dimaksud dengan rangkaian argumen adalah atau argumentasi adalah tahapan struktur yang berupa pendapat, alasan atau argumen penulis sebagai penjelasan asal tesis yang dikemukakan. Nah, ada rangkaian uraian itu, ya. Ada tahapan strukturnya, susunannya. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang atau yang biasa disebut dengan kesimpulan. Yang berikutnya, coba perhatikan. Di dalam sebuah karya ilmiah tidak boleh menggunakan sembarangan bahasa dalam penulisan, ya. Harus mempunyai kaidah, ya, penulisan, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada pertama, menggunakan kata-kata teknis atau istilah, ya, berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Kata-kata teknis atau istilah biasa kita mendapatkan di mana? Di kamus, ya. Kemudian coba lihat contoh. Kalau contoh, lihat dari topiknya. Lihat contoh, kalau topiknya kehutanan, maka istilah teknisnya yang kita gunakan ada kata penebangan, hutan lindung, hutan alami, dan lain sebagainya. Kamu cari di kamusnya. Kemudian yang ke B, menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi atau istilahnya disebut dengan kausalitas. Apa yang dimaksud hubungan
kasih contoh jika, berarti ada 2 kalimat ya, dengan menggunakan antaranya hubungannya adalah kata jika. Sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian yang C, menggunakan kata kerja mental atau mental verba. Verb dalam bahasa Inggris atau verba kata kerja. Contoh, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat. Ya. Yang kemudian yang ke D, menggunakan kata-kata rujukan. Apa yang dimaksud dengan kata rujukan? Kata yang mengambil dari buku atau pendapat orang. Contoh, berdasarkan data, kemudian merujuk pada pendapat. Yang ke E, menggunakan kata-kata persuasif. Apa yang dimaksud dengan kata persuasif, anak-anak? Persuasif itu artinya mengajak, membujuk, mengarahkan. Ya, contoh, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Demikianlah materi kita kali ini, pembahasan kita kali ini tentang menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Nah, anak-anak, lain waktu kita sambung lagi dengan materi yang lain masih tentang teks eksposisi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, dan Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.